Bilang itu saya. Baik, salam selamat malam untuk kita semua, teman-teman serta kakak-kakak. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan menyangkut dengan bagaimana cara saya belajar dan lebih khususnya belajar. Jadi kita sudah tahu semua pengertian dari belajar itu bukan kita anak sekolah atau mahasiswa saja yang belajar, tapi kayak orang-orang yang punya pekerjaan juga harus belajar, kayak kakak orang ini juga harus mereka belajar karena mereka juga melalui belajar bisa mengajarkan kita kepada kita yang anak murid ataupun mahasiswa begitu. Jadi belajar itu tidak semua maksudnya tidak hanya untuk sekolah ataupun mahasiswa saja, tapi hanya untuk semua. Jadi di sini yang mau saya menjelaskan itu bagaimana cara belajar. Yang menurut saya kalau cara belajarnya itu mungkin atur waktu, terus tidak hanya waktu juga sih, kayak ada organisasi-organisasi yang itu kita harus mendekatkan diri kepada organisasi karena salah satunya tempat kita belajar itu bukan di kampus saja ataupun bukan di sekolah saja, tapi di mana tempat kita bisa belajar. Jadi semisal kalau ada organisasi-organisasi yang mereka macam ada pertemuan atau rapat-rapat gitu, tidak perlu kita harus dapat undang, kita membuka diri untuk mengikuti supaya kita juga bisa belajar dari mereka begitu. Nah, terus manfaat belajar itu yang pertama, yang kedua itu manfaat belajar. Kalau manfaat belajar menurut saya itu supaya kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Hal-hal yang kayak kita di Papua sana kan hal-hal belum apa apa ya, kalau di Papua sana itu lebih khusus, kalau di Pegunungan Bintang kan banyak yang kekurangan. Jadi kita juga harus manfaat kita belajar gunanya untuk kita mengetahui, dan apa yang kita tahu kita bisa tumpahkan kepada kita penerus-penerus agar mereka lebih tahu dari kita. Seperti begitu. Demikian dari saya menyangkut dengan bagaimana cara belajar. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Di sini kita akan belajar topik konsep belajar. Bagaimana kita cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik itu yang pertama itu manajemen waktu. Kalau kita atur waktu yang baik, berarti kita bisa dapat bisa belajar baik guna untuk memahami hal yang kita dapat belajar dimanapun kita berada. Baik itu yang pertama. Yang kedua, manfaat untuk belajar itu manfaat untuk belajar biar kita dapat memahami hal yang tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu, kita mencoba untuk mengetahui hal itu seperti apa. Itu yang kedua. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Saya kembalikan waktu. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman semua. Di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana cara belajar. Bagaimana cara belajar supaya kami bisa apa yang kami tidak mengerti dan paham, kami bisa memahami dengan baik. Yang kedua, belajar seperti belajar di kampus maupun di luar, kami bisa belajar dari situ.
supaya belajar itu yang kami bisa tahu dan memahami dengan baik. Seperti itu saya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Nama? Obed. Obed. Obed bagus. Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua, kakak-kakak, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara belajar yang baik. Bagaimana cara belajar yang baik adalah teman-teman, contohnya saja kita ini belajar jadi apa yang tentukan dari kakak senior sebelum jam 7:30 sudah ada di tempat. Itu juga belajar yang baik. Jadi sebelum jam 6:30 itu sudah di tempat. Biar jam 7:00 itu bisa mulai aktivitas atau bisa belajar dengan kakak pendamping sampai bisa pulang dengan secepat. Yang kedua, apa yang kau pelajari? Apa yang kau pelajari itu kita pelajari. Apa saja pokoknya barang yang ada itu kita pelajari. Kita belajar dulu. Ini saya tidak bisa, ini begini, ini barang berasa tidak bisa, itu jangan teman-teman. Kalau begitu, kalau kita tidak mau, ini barang berasa tidak mampu, ini saya tidak bisa belajar, itu nanti sendiri saja kita menjatuhkan diri sendiri begitu. Jadi apa yang kita mau inginkan itu kita harus belajar dulu. Belajar, pokoknya belajar sampai ya nanti kita sukses begitu. Jadi begitu teman-teman, itu penjelasan dari 2 topik. Bagaimana cara belajar yang baik dan apa yang kau pelajari. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Selamat malam kakak dosen serta teman-teman. Di sini saya akan bahas topik juga sudah jelas dan kita sudah dapat ketahui, topik adalah konsep belajar. Bagaimana konsep belajar yang baik adalah suatu sistem perencanaan proses belajar hasil tujuan untuk kita menjadi orang yang sukses. Kenapa belajar? Melalui belajar yang kita bisa sukses dan kerja di lapangan. Itu dari bagaimana cara belajar yang baik. Kemudian apa yang kau belajar? Berarti saat ini kita sudah berada di belajar. Jadi belajar ini untuk aplikasikan membuat kita masa depan. Itu apa yang kau belajar. Untuk apa kesimpulan? Kesimpulan itu melalui belajar kita bisa dapat memahami dan kita bisa sukses dan kita bisa kerja di instansi atau kita berada di mana. Demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tomina Doyala. Di sini saya akan membahas bagaimana cara belajar yang baik. Bagaimana cara belajar yang baik adalah kita sebagai mahasiswa ke kelas dan apa yang disampaikan dari Bapak Ibu dosen, kita tidak paham berarti cara salah satunya adalah kita pulang ke rumah dan baca buku. Kalau tidak paham kita bertanya kepada teman-teman kita. Terus yang kedua, kita ke perpus membaca buku, itu salah satu yang penting kita untuk belajar bersama. Dari saya sekian dan terima kasih, waktu dikembalikan. Oke, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Sini saya akan membawakan satu topik, yaitu belajar. Bagaimana cara belajar yang baik? Pertama, mengatur waktu dengan baik. Antara itu, makan, minum, mandi, dan belajar sesuai dengan kebutuhan. Contohnya,
kita harus belajar 1 atau 2 halaman supaya kita bisa menjadi orang yang bermartabat. Poin kedua, sharing review atau belajar mandiri. Kita pulang atau ke rumah, di rumah pun kita harus belajar mandiri. Seperti kita bisa belajar membaca buku sendiri juga, dan juga kita bisa belajar dengan teman-teman yang ada di dekat kita seperti sahabat, teman, saudara, om dan sebagainya. Dan itu guna untuk bisa mengembangkan kita punya prestasi yang baik. Dan pertanyaan kedua, apa yang kau pelajari? Yang saya pelajari di sini adalah mengatur waktu dengan baik. Itu sangat penting. Belajar mandiri itu sangat penting juga. Demikian penyampaian saya, bisa manfaat untuk kita dengan teman-teman untuk kedepannya belajar bersama. Sekian, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak, dosen, dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan kenapa pentingnya topik ini, kenapa pentingnya belajar dan bagaimana cara belajar yang baik. Nah, cara belajar yang baik itu bukan hanya melalui sosial media atau di sumber-sumber yang lain kayak buku begitu, tapi bisa kita bisa belajar dengan sesama teman di dalam teori dalam kampus juga, dan juga kita bisa belajar dengan teman-teman sedekat kita. Nah, yang kedua, apa yang kita pelajari atau apa yang Anda pelajari itu kita belajar dari materi-materi yang kita sudah belajar. Itu kita harus fokus kepada kita punya tujuan belajar yang kita pelajari. Dari belajar penjelasan dari saya, penutup yang kita pelajari dari hari ini, sekian dan terima kasih. Baik, selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang topiknya belajar. Nah, belajar, kenapa belajar itu penting? Nah, teman-teman kita sudah tahu sama-sama ya. Belajar itu untuk memahami apa yang kita belajar di sekolah maupun di mana. Itu belajar. Terus kita tahu bahwa belajar juga bagian dari kita. Kalau belajar itu kita atur manajemen waktu, berarti kita akan belajar dan kita akan memahami dengan efektif, dengan baik. Terus yang kedua itu bagaimana cara belajar yang baik dan benar. Nah, bagaimana cara belajar yang baik dan benar itu kita harus mengatur waktu, kita harus mengatur waktu, dan kita harus atur jadwal yang kita belajar hari itu, dan kita akan terapkan dimanapun kita berada, atau di sekolah kah, atau di mana yang kita tempat tinggal atau di sekolah begitu. Demikian apa yang saya bagikan teman-teman. Kalau bermanfaat teman-teman bisa pegang, kalau yang baik bisa pegang, kalau yang baik ditinggalkan. Demikian pembelajaran hari ini. Sekian. Selamat malam teman-teman maupun kakak-kakak. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang bagaimana cara belajar yang baik.
Nah, apa itu cara belajarnya yang baik? Kita tahu bahwa cara belajar yang baik itu harus kita kita harus memberanikan diri, terus kita harus belajar di depan orang banyak, kita harus beranikan untuk naik di depan, terus banyak orang juga cara bicaranya juga bahasa Indonesia yang benar. Terus kita harus belajar. Terus yang pertama itu kita harus kita harus belajar dari orang lain juga, termasuk dari bagaimana cara belajar yang baik. Jadi kita harus mengikuti kegiatan banyak supaya kita belajar dari situ. Terus kita harus banyak pertanyaan dari teman-teman kita, maupun pas kita presentasi di kelas pun kita harus angkat tangan baru kita bicara. Dari situ juga itu juga termasuk cara belajar yang baik. Itu saja, terima kasih. Demikian kita belajar hari ini, terima kasih.